get 'em. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ira Ramaprilia. Di sini saya akan menjelaskan tentang larutan elektrolit, larutan non-elektrolit, sistem buffer, perbedaan elektrolit dan non-elektrolit, perbedaan sistem buffer dan elektrolit, sistem buffer dan hubungannya dengan elektrolit. Yang pertama, saya akan menjelaskan larutan elektrolit. Larutan elektrolit adalah zat yang ketika dilarutkan ke dalam air terdisosiasi menjadi ion-ion bermuatan kation dan anion. Ion-ion ini bebas bergerak memungkinkan larutan untuk menghantarkan arus listrik. Contoh larutan elektrolit, yang pertama ada larutan garam atau NaCl, yang kedua adalah larutan asam sulfat H2SO4, yang ketiga adalah larutan basa NaOH, yang keempat adalah larutan kalium hidroksida atau KOH. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu larutan non-elektrolit. Larutan non-elektrolit adalah zat yang terdisosiasi menjadi ion ketika dilarutkan di dalam air. Oleh karena itu, larutannya tidak dapat menghantarkan arus listrik. Contoh larutan non-elektrolit yaitu ada 4. Yang pertama, larutan gula atau C6H12O6. Yang kedua adalah larutan etanol C2H5OH. Yang ketiga adalah larutan aseton CH3COCH3. Yang keempat adalah larutan air murni yaitu H2O. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu sistem buffer. Sistem buffer adalah suatu sistem yang dapat mempertahankan pH larutan pada nilai tertentu meskipun ada penambahan asam atau basa. Contoh dari sistem buffer yang pertama, sistem buffer asam setat atau CH3COH atau bisa juga dibilang CH3COO-. Yang kedua ada sistem buffer fosfat atau HPO42- atau H2PO4-. Yang ketiga ada sistem buffer amonium atau NH4+ atau NH3. Selanjutnya ada perbedaan antara larutan elektrolit dan non-elektrolit. Yang pertama ada kemampuan menghantarkan listrik, yang kedua ada kandungan ion-ion, yang ketiga ada konduktivitas listrik, yang keempat ada reaksi kimia. Selanjutnya perbedaan antara sistem buffer dan larutan elektrolit. Perbedaan pertama di fungsi, yaitu sistem buffer fungsinya mempertahankan pH, sedangkan larutan elektrolit menghantarkan arus listrik fungsinya. Yang kedua ada di komposisi. Komposisi sistem buffer terdiri dari pasangan asam dan basa konjugat, sedangkan komposisi dari larutan elektrolit terdiri dari ion-ion. Yang ketiga, perbedaannya ada di sifat. Sifat sistem buffer stabilitas pH, sedangkan sifat larutan elektrolit dapat terjadi reaksi kimia. Yang terakhir, saya akan menjelaskan sistem buffer dan hubungannya dengan elektrolit. Sistem buffer ini sangat bergantung pada elektrolit. Mereka bekerja dengan cara menetralisir penambahan asam atau basa, sehingga mencegah perubahan pH yang drastis. Sistem buffer biasanya terdiri dari pasangan asam lemah dan basa konjugatnya, atau basa lemah dengan konjugatnya. Dua komponen ini adalah elektrolit karena mereka terdisosiasi sebagian menjadi ion dalam larutan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.